Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Ini kita mau melihat bahan bonsai yang akan kita olah. Sebetulnya banyak ya yang ingin kita olah ya. Ini boni, bahan bonsai boni ini. Ini sebetulnya ya juga sudah perlu pengawatan ini. Ya, ini boni. Cabang-cabangnya ini sudah lumayan cukup untuk dikawat ini, tapi belum sempat ini. Ada beberapa, ada 7 kalau tidak 8 pohon boni yang kita tanam. Ini sudah siap untuk pengawatan tapi belum sempat. Kemudian ini tapal besi pucuk merah ya, ini juga sudah siap untuk dikawat. Ini masih belum sempat juga. Ini kaliantre satu-satunya ini mau ngeground belum sempat juga ini. Ini juga bunut, seharusnya ini sudah siap dikawat, belum sempat juga, pusing. Aduh. Dan ini kawan lucu ini yang Putu Bonsai lakukan, yang kami lakukan untuk asam jawa. Malah lebih banyak kita rendam dengan air ini. Ternyata asam jawa direndam dengan air pun itu tidak ada masalah, tidak ada pembusukan, aman kawan. Nah, ini kita rendam dengan air ini. Bahkan loa pun juga sama. Makanya sering kita ngomong loa juga kita rendam. Ini potnya ini harus diganti ini seharusnya ini. Ini tadi kawatnya ini baru kita buka ini karena melilit sudah terlalu dalam ini. Ini enggak jadi kita buat konten. Ini yang mame. Ini juga seharusnya ini sudah kita naikkan lagi nih pecahannya ini sebetulnya. Ini belum jadi juga. Aduh. Ini seharusnya tadi sudah kita olah. Ini mentaos. Proses panjang. Dari awalnya tinggi kita pras ini sudah ketiga kalinya ini sampai akhirnya berhenti di posisi ini pecabangannya. Ya. Yang kita lakukan ini hanya pemangkasan terus di atas ini untuk membuat percabangan-percabangan baru lah. Ini tumbuh tunas-tunas baru, ini cabang baru. Awalnya pengen buat ori sebetulnya ini, tapi tidak tahu ini kondisi ini yang jadi masalah adalah yang ini. Kemungkinan ini nanti kita akan buang ini karena sangat mengganggu. Untuk gerak dasarnya ini sudah lumayan bagus, tapi gara-gara ini akhirnya jelek. Kalau dari belakang sini kurang bagus juga. Makanya yang paling bagus dari depan ini, tetapi ini harus dibuang ini. Nah, ini nanti kita proses lah. Oh ya, ini kawan, asam jawa yang kita pecah batang. Mungkin ini sudah 2 bulan ya dari pecah batang ya. Ini kondisinya ini tunas baru ya udah seperti ini, tidak ada yang signifikan. Makanya ini kita tidak upload ini, tidak kita update ini karena belum ada perubahan yang signifikan. Walaupun ini sudah mulai ada tumbuh-tumbuh tunas baru ini. Ini yang pecah batang dulu kita upload asam jawa. Nah, ini tadi juga ngoprek-ngoprek ini waru Taiwan. Dulu ketika pecah batang ini kita tidak dokumentasikan ya, asal pecah saja kemudian ditanam, dan ternyata ini kambingnya sudah nutup. Ini juga seharusnya ini sudah kita buat video ini, tapi belum sempat juga ini. Pusing. Nah, untuk kali ini yang menarik kawan, jambu kluthuk. Melihat perkembangannya yang begitu luar biasa. Ini kita tadi nyopot kawatnya karena sudah masuk ke dalam ini kambium. Ini juga ini seharusnya ini sudah dicopot ini. Dan percabangan-percabangan baru inilah yang membuat kita semakin semangat, senang dengan jambu kluthuk. Sampai akhirnya kita nyari bahan-bahan walaupun kecil, kita tanam. Suatu saat ketika sudah subur kita bisa mengolah. Dan ini ada jambu kluthuk besar juga di atas, itu sudah kita cangkok itu ya. Ini kita cangkok, kemudian yang di sana itu juga kita cangkok. Sudah 2 minggu itu kita cangkok. Suatu saat kita akan lihat perkembangannya apakah bisa hidup atau tidak. Ini gara-gara melihat perkembangan dari jambu ini, akhirnya kita mau memperbanyak, kita mau punya bahan jambu kluthuk banyak, sehingga kita bisa membuat bonsai jambu kluthuk. Karena karakter dari jambu kluthuk ini sangat luar biasa. Ketika batang sudah dililit-lilit, nah ini bagus. Kemudian untuk menutupnya, kembalinya itu cepat banget menurut kami loh ya ini.
Nah ini juga, ini seharusnya ini sudah kita arahkan ini. Ini seharusnya sudah kita arahkan ini. Nah pada kesempatan kali ini kita mau bongkar ini, kita mau lihat perakarannya, karena terus terang kita juga penasaran sekali dengan perakaran dari jambu kluthuk ini. Dulu kita ngambilnya ini dongkel, tetapi tidak ada akar serabut sama sekali. Ini kita penasaran ini, kita mau bongkar ini aja, oke? Kita bawa, kita proses. Nah ini juga jambu kluthuk, kita setek ini, asal tancap saja. Ternyata ini sudah keluar tunas ini. Semoga nanti bisa hidup ini. Ini ada beberapa ini. Ini juga. Ini sudah keluar tunas ini. Nah inilah usaha kami karena pengen punya bonsai jambu kluthuk. Walaupun ini dari setek, kita asal tancap, ternyata sudah mulai tumbuh tunas ini. Suatu saat kita akan pindah ke polybag. Ya ini juga, ini baru dapat 2 hari yang lalu ini. Kecil, tapi tidak apa-apalah. Nah, ini. Kemudian ini juga jambu kluthuk. Baru 1 minggu ini kita dongkel ini. Ini sudah keluar tunas barunya. Nah, suatu saat kita olah ini. Makanya teman-teman kalau misalkan di tempatnya itu ada jambu kluthuk, langsung gas saja, langsung ambil buat koleksi. Karena suatu saat jambu kluthuk ini juga akan booming ini. Oke kawan, kita akan bongkar bahan bonsai jambu kluthuk ini ya. Kita akan bongkar, kita akan lihat perakarannya seperti apa, karena takutnya kalau nanti akarnya sudah terlalu besar karena tidak pernah dilihat, takutnya nanti malah tidak bisa diarahkan. Makanya ini kita bongkar segera, mumpung ini musim penghujan juga, jadi sangat aman untuk pertumbuhannya, tidak akan mudah stres. Nanti kita akan pindah ke pot yang kotak, karena ini posisinya dari bahannya ini kan agak condong ya, agak condong ke kiri, makanya kita akan buat di pot yang kotak saja. Oke, kita akan bongkar dan kita lihat, semoga sih akarnya bagus. Aduh. Oke, ternyata ini kita kasih batu bata bawahnya. Ini akar-akarnya pada putus, pada putus. Ya, enggak apa-apa lah. Oke. Oh, ini ternyata sudah ada kakinya kawan. Ini udah lama masalahnya, mungkin ada 7 bulanan ini, mungkin belum terlalu banyak akarnya. Ini sempat dimakan rayap ini, hampir habis separuh ini. Sekarang kita sudah tahu, kita sudah melihat perakarannya. Yang dimakan rayap ini kita buang saja. Sama ini. Kita buang saja nih, biar siapa tahu nanti bisa sembuh lah. Oke, kita bersihkan dulu biar kelihatan jelas. Oke kawan, inilah hasilnya kawan. Kita sudah melihat akhirnya setelah dibongkar. Ini untuk perakarannya, tidak banyak memang. Ini tidak terlalu banyak, tetapi yang keluar ini serabut-serabut baru, makanya pertumbuhannya bisa sangat bagus sekali. Bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum senang ya, belum senang dengan bahan bonsai jambu kluthuk, saya kira teman-teman nanti nyesel kalau tidak segera mencari bahan bonsai ini. Kenapa? Karena bahan bonsai jambu kluthuk ini sangat mudah sekali untuk didapat. Di dekat-dekat rumah itu juga banyak sekali, jadi sangat mudah untuk mendapatkan bahan bonsai ini. Makanya dari Putu Bonsai sangat merekomendasikan untuk bahan bonsai jambu kluthuk ini, supaya teman-teman juga memiliki ya. Ini sudah kita bongkar, sudah kita lihat untuk perakarannya ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki bahan bonsai jambu kluthuk, pasti juga bisa merasakan kesenangan yang seperti kami rasakan ini. Bahan bonsai yang begitu eksotis, sangat indah sekali, dan pertumbuhan percabangannya ini sangat cepat sekali. Jadi sangat recommended untuk dibuat bonsai. Apalagi jambu kluthuk ini adalah bahan bonsai lokal yang memang benar-benar tumbuh di Indonesia. Makanya ini sangat layak untuk dijadikan bonsai. Ya, siapa tahu suatu saat
bahan bonsai atau bonsai jambu kluthuk ini suatu saat akan viral untuk di Indonesia, karena yang terkenal untuk jambu kluthuk ini kebanyakan dari Thailand, kawan. Makanya mari teman-teman kita mulai memproses bahan bonsai jambu kluthuk supaya nanti bisa semakin banyak bonsai jambu kluthuk di kontes. Oke, kita tanam. Oke ya, ini kita tanam tanpa ada tatakan karena ini kaki-kakinya sudah jelas. Ini kita hanya merapikan saja. Ya, ini tidak ada tatakan, kawan. Tanpa tatakan ini sudah berani. Nah, jadi nanti seperti ini supaya nanti seimbang. Karena arah gerak dasarnya ini condongnya ke sana, maka ini pot yang bagian sini agak kita beri ruang lebih banyak. Oke, ini sudah. Tinggal kita kasih media lagi. Oke, media langsung, tidak usah berlama-lama. Ini kita tinggal siram sebetulnya nih, tapi ini saat ini kita semprot aja sementara. Nanti kalau sudah kita pindah ke kebun, kita siram gembrujuk airnya. Nah, dari tanam sampai sekarang baru ini kita bongkar, kawan. Karena ini gerak dasarnya itu ke sini, kemudian yang direncanakan ini adalah topnya. Karena miringnya ke sini, maka topnya kita akan kembalikan ke sana, ya, ke kanan ya. Untuk yang ini kita biarkan untuk memadu pertumbuhan ini ya, cabangnya. Tapi yang ini kita arahkan ke sini. Oke, sudah seperti ini. Ini tetap kita biarkan. Karena ini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang bagian ini dengan adanya cabang-cabang baru ini membesarkan. Nah, ini pangkalnya. Akhirnya apa? Ini langsung terlihat ngepen langsung ini. Makanya ini kita biarkan. Tapi nanti yang kita pakai tetap yang ini. Ini juga sudah bisa langsung dipakai dua ini nantinya. Nah, nanti cabang dua ini juga bisa ini. Seperti ini. Itu juga bisa. Yang pasti kita biarkan dulu. Oke, ini di bagian tengah kita hilangkan saja. Nah, karena ini sebetulnya ini yang diharapkan adalah ini dari dulu ini. Kemudian ini ada tumbuh di tengah juga, kita buang. Ya, ini kita kasih sedikit enggak dasar lah ya. Ini kayaknya mau terabas itu, motor digeber-geber kayak gitu ya. Ini kita kasih gerakan sedikit saja. Enaknya karakter dari jambu kluthuk ini sangat lentur sekali cabangnya. Nah, ya udah seperti ini. Ini nunggu ini besar ini utama ini nanti sangat membutuhkan ini saya. Ini sangat penting, ini harus ada. Ini yang di bawah udah enggak apa-apa, kita bersihkan saja daunnya. Ini kita kasih gerakan juga ini. Jadi kita kasih kawat, kasih gerakan sedikit. Ini hanya untuk membesarkan, kita biarkan. Ini juga kita biarkan untuk membesarkan saja. Ya, ini kita tinggal nunggu ini pembesarannya ini. Ya, kita tarik ke sini. Karena ini nanti ini harus panjang masalahnya ini. Ini harus panjang sampai sini, paling tidak matangnya jadinya. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk kesempatan pada hari ini. Semoga masih ada manfaat dan semangat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.